Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Yusmira dengan NIM 2310251031 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Amanda Kasmita dengan NIM 2310251045. Perkenalkan, nama saya Farhana. Perkenalkan, aku Nadia Tri Ramadhani dengan NIM 2310931021. Jadi kami mau mewawancarai kakak terkait dengan pentingnya bahasa Indonesia dalam organisasi. Boleh perkenalkan sebelumnya? Boleh, perkenalkan semuanya, saya Revina Ananda dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2022. Organisasinya, organisasi apa Kak kalau boleh tahu? Sekarang itu lagi ikut organisasi DPM dari fakultas, tingkat fakultas. Ada memegang jabatan Kak di sana? Untuk saat ini itu kalau di DPM itu sebagai staff, tapi nanti itu ada salah satu programnya yang alhamdulillah itu saya diamanahkan sebagai ketua pelaksananya. Jadi menurut kakak ya, apakah bahasa Indonesia itu sangat diperlukan di kalangan mahasiswa pada saat melakukan diskusi ketika rapat? Sangat penting. Kenapa? Karena kan kalau mahasiswa itu kan merupakan gabungannya dari beberapa daerah, terus nanti bahasa daerahnya itu pasti ada. Nah, tidak semua orang itu paham dengan bahasa daerah temennya gitu. Jadi bahasa Indonesia inilah yang menjadi alternatif penghubung antara seseorang dengan orang lainnya gitu. Jadi intinya itu bahasa Indonesia ini untuk mempermudah komunikasinya. Bagaimana tanggapan kakak mengenai penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul yang sering digunakan oleh pimpinan rapat organisasi? Tanggapannya sih nggak ada, karena kan itu adalah kebebasan dari seseorang untuk berbicara. Tapi kalau misalnya ada yang kita nggak paham, mungkin itu bisa ditanya secara langsung gitu. Dan selagi bahasa daerahnya itu tidak negatif, artinya itu nggak apa-apa sih menurut kami. Tapi bukannya di dalam organisasi itu harus formal saat rapat kan? Boleh, emang ya formal, tapi kan ada kalanya gitu kita itu jadi kayak biasa aja. Itu pun untuk membangun chemistry dari organisasi tersebut gitu, supaya nggak tegang kali. Terus menurut kakak, bagaimana dengan audiens yang tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh pimpinan ketika rapat atau ketika sedang melaksanakan Kalau misalnya nggak mengerti, menurut kakak, bagaimana dengan audiens yang tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh pimpinan ketika rapat? kalau misalnya nggak mengerti itu mungkin bisa ditanya secara langsung ya. Tapi kalau misalnya segan, mungkin bisa di searching gitu kan, internet juga udah maju ya. Mungkin itu sih. Terus menurut kakak, bagaimana cara untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia, khususnya kita sebagai kaum intelektual? Kalau dari Kak itu mungkin kedepannya bisa menggunakan bahasa Indonesia ini setiap hari gitu, baik itu komunikasi dengan teman atau dengan orang lain pun gitu. Terus juga memperbaiki pelafalan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu sih yang dapat. Jadi sekarang aku bersama responden aku yang siap untuk diwawancara. Sebelumnya kenalkan dong, siapa nih namanya? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dwi Febrianti dari Veterna Angkatan 23. Oke, jadi kalau boleh tahu Dwi di UNAN ini ikut organisasi apa ya? Aku ikut organisasi BMKM Veterna. Oke. Jadi langsung aja ya ke wawancaranya. Menurut Dwi, apakah bahasa Indonesia sangat diperlukan di kalangan mahasiswa pada saat melaksanakan diskusi ketika rapat? Sangat diperlukan karena setiap mahasiswa itu kan kalau tidak di satu daerah itu saja, kadang ada di daerah yang lain-lain, jadi mereka juga nggak tahu bahasa daerah yang lainnya. Berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat diskusi rapat. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana tanggapan Dwi mengenai penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing atau bahasa gaul yang sering digunakan oleh pimpinan organisasi Anda? Kurang setuju. Balik lagi dengan pertanyaan yang nomor 1 tadi, kan kita nggak tahu orang lain tuh tahu nggak dengan bahasa gaul itu, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Menurut Dwi, bagaimana audiens yang tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh pimpinan Anda? Balik lagi ke jawaban nomor 1 dan 2, itu akan menjadi PR bagi pimpinan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan pertanyaan terakhir, menurut Dwi, bagaimana cara untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia?
menggunakan bahasa Indonesia itu bukan hanya dengan di organisasi saja, tapi kita harus menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu penting ya Dewi? Ya, baik, sangat penting. Oke. Perkenalan dulu Kak. Baik, nama saya Rimba Salsabila Sahara, saya dari jurusan biologi. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah bahasa Indonesia sangat diperlukan di kalangan mahasiswa pada saat melaksanakan diskusi ketika rapat? Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia itu sangat diperlukan, terutama saat rapat karena itu akan memudahkan penyampaian serta mudah dimengerti juga. Lanjut, bagaimana tanggapan Anda mengenai penggunaan bahasa asing atau bahasa gaul yang sering digunakan oleh pimpinan organisasi Anda? Menurut saya, penggunaan bahasa asing oleh seorang pimpinan organisasi mungkin kurang efektif karena yang pertama dari segi penyampaian mungkin bisa terjadi miskomunikasi ataupun susah dimengerti. Jadi jika bisa dihindarkan untuk menggunakan bahasa asing dan gunakan bahasa Indonesia saja yang mudah dimengerti oleh semua orang. Nah, selanjutnya, menurut Anda, bagaimana dengan audiens yang tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh pimpinan Anda? Mungkin pertama kita bisa lihat dulu dari segi pembicara. Mungkin bahasa yang digunakan apakah benar, apakah efektif, apakah dapat dipahami oleh semua orang. Namun apabila yang disampaikannya sudah benar, mungkin dari segi audiens bisa mencari mungkin dari penerjemah, translator, ataupun bertanya. Nah, selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia? Oke. Dari kita lihat dari masa sekarang, mungkin teknologi informasi itu sudah berkembang jauh. Mungkin bisa dengan media ataupun teknologi, di media sosial juga bisa. Dan mungkin untuk perguruan tinggi ataupun persekolahan itu meningkatkan lagi pelajaran untuk bahasa Indonesia agar lebih terjaga. Baik, sekian saja dari pertanyaan kami. Kami ucapkan kepada Kak Rimba, terima kasih Kak. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Pada saat ini kami sedang bersama dengan narasumber kami yaitu Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna Dewangga Rizky dari Fakultas Pertanian. sebelumnya saya ingin menanyakan Anda mengikuti organisasi apa? Saya sendiri mengikuti organisasi UKO Fakultas Pertanian. Apakah pimpinan Anda pada saat memimpin rapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Pimpinan saya sendiri terkadang menggunakan bahasa daerahnya yaitu berupa bahasa Minang, dan terkadang juga menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh para audiens. Apakah bahasa Indonesia sangat diperlukan di kalangan mahasiswa pada saat melaksanakan diskusi ketika rapat? Menurut saya sangat diperlukan karena bahasa Indonesia sendiri itu merupakan bahasa nasional dari negara kita, yang mana semua orang di Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan mahasiswa di sini berasal dari daerah yang berbeda-beda dan menggunakan bahasa daerah yang berbeda pula. Jadi, bagaimana dengan tanggapan Anda mengenai penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah yang sering digunakan oleh pimpinan Anda? Menurut saya mungkin lebih baik pimpinan saya menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan baku lagi, dikarenakan mahasiswa yang mengikuti rapat tersebut tidak semua berasal dari Sumatera Barat atau mengerti bahasa Minang itu sendiri. Menurut Anda, bagaimana dengan audiens yang tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan oleh pimpinan Anda? Mungkin sebaiknya audiens menanyakan kepada pimpinan tersebut tentang apa arti dari bahasa yang dia sebutkan dan istilah-istilah apa yang dia sebutkan. Menurut Anda, bagaimana cara untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia tersebut? Cara untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia cukup mudah, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada narasumber kami yang telah bersedia untuk diwawancarai mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa pada saat rapat organisasi.